rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Baik teman-teman, yang saya hormati Ustaz Anies Baswedan, kemudian saya Ayu dan rekan-rekan semuanya, ikhwah-fillah, saudara-saudara semua seiman dan sakidah yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada hari yang ke-21 hari ini. Ini merupakan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebelumnya berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Ternyata sampai juga di hari yang ke-21. Sering saya lewat di pemakaman itu, ada saja yang berpulang, yang orang panggil gitu ya, di Pondok Rangon juga. Ternyata Allah masih memberikan kita sebuah nikmat yang besar ditemukan dengan hari yang ke-21. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh aktivitas amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik siang dan qiyam kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Berdoa kita senantiasa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah di akhir zaman ini yang sudah banyak didengarkan oleh umatnya sendiri, menjadi penerus-penerus dakwah Rasulullah, menjadi bagian dari lokomotif dakwah Rasulullah. Islam ini akan terus berjaya berjalan sampai tujuannya dengan atau tanpa kita. Dengan kita ikut di gerbong dakwah atau tidak, Islam itu akan sampai pada tujuan kejayaannya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi kita di dalam dakwah, sehingga kita tercatat menjadi bagian yang ikut mensukseskan dakwah Rasulullah hingga akhir zaman. Baik, ikhwan-fillah, saudara-saudara semuanya, hari ini materinya tentang ukhuwah Islamiyah, materi yang sangat berat gitu ya. Cuma saya harus pantun tadi ya. Boleh nggak pakai pantun? Buka puasa pakai yang berkuah. Jangan lupa minum es buah. Buahnya buah belewah. Bulan puasa, bulan ibadah. Jangan lupa tilawah dan sedekah. Nambah nggak? Satu aja ya. Kalau dua nggak arti repot. Jangan terlalu bergelora gitu. Dua Ustaz. Nanti ditanya awal-awal dijawab oleh yang neraka itu. Jangan terlalu bergelora juga. Antusias itu nggak terlalu baik apa? Udah semangat juga nggak terlalu baik. Tengah-tengah aja. Satu gitu. Kita membatasi. Nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Di tengah-tengah aja. Kan enak kayak gitu ya. Baik, bicara ukhuwah Islamiyah, masya Allah. Ini apa ya? Saya mulai dari mana ya? Dari Palestina atau dari Israel ya? Agak ini memang ya, agak meluas gitu ya. Karena kedangkalan ilmu jadi kemana-mana gitu ya. Kalau ilmunya banyak kan biasanya dia fokus. Ya. Bahkan pengalokasian waktunya pun bisa termanage dengan baik. Kalau saya kan ngomongnya lama gitu. Karena emang nggak ada ilmu, jadi kemana aja senyambungnya. Yang ngilangin kesan nggak bodoh-bodoh amat itu saja. Kayak pinter udah nggak bisa juga. Banyak. Baik, seterusnya saja. Kita bayangin seperti ini. Suatu ketika kita pulang dari tempat kerja kita, tibalah kita di rumah. Kita dibayangin, membayangkan. Sampailah kita di rumah, kemudian kita melihat ada seorang laki-laki bersama istrinya, ada anaknya dua, gitu ya. Dan pakai lakinya dudukin gitu ya. Bukan teroris nih, dudukin teroris gitu. Kita yakin orang baik gitu. Tanpa apa? Singkat cerita kita tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian terjadilah dialog antara kita dengan tamu kita. Dibilang, mohon maaf Pak, saya disuruh kemari. Ini ada surat yang dititipkan buat Bapak atau Bapak. Siapa namanya? Dari Ustaz Agus. Ya saya. Ustaz Agus yang dulu nikmat. Yang jenggotan itu kan biawak cambang, iya.
saya orang baik itu. Benar dari beliau, benar. Saya bilang ini setiba berapa? Gak lama, karena saya yakin nggak mungkin teman saya bohong itu. Kemudian saya buka surat, ternyata ini yang datang ini teman antum, teman kita seperjuangan, teman dakwah. Terus terang, Allah sedang mengujinya dengan ujian yang sangat berat, sulit hidupnya. Rumahnya sudah hilang, hartanya juga hilang, anaknya di PHK segala macam. Ada tolong sama antum, sama saudara ini, izinkan dia untuk tinggal di rumah antum. Kemudian berbagi harta, kemudian minum juga di sana, dan segala macam berbagi itu. Kira-kira ketika informasi seperti itu apa yang kita terasa gak? Berbahagia, wah luar biasa soal ini ya. Ngasih tamu ya seperti ini, dan atau jangan-jangan besar dada kita, ya waduh, apa-apaan gitu ya. Kalau kita bayangkan saja, andai kan memang itu terjadi, saya rasa berat, ya kan? Menerima orang yang tidak kita kenal, betul nggak? Harus berbagi harta, berbagi tempat tinggal. Andai pun kita bisa, misalnya, katakanlah kita punya lapangan, ada ruangan kosong dan segala macam, itu pun sulit, karena kita harus hidup dengan orang yang kita nggak tahu karakter, tabiat, gaya hidupnya, berat. Andai pun kita misalnya bisa lagi, paling kita pakai syarat 3 hari deh. Kalau itu kan nggak berat, sampai ada rezeki dari saudara itu, berat, luar biasa itu. Kan begitu ya, dan jarang ya mas sekarang. Tapi bicara ukhuwah Islamiyah itu pernah terjadi. Makanya kalau kita bicara ukhuwah Islamiyah tidak terlepas dari bicara Ansor dan Muhajirin. Dan Allah menguji mereka di Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Jadi dahsyat yang terjadi dari cerita tadi itu benar-benar terjadi di zaman sahabat, dan luar biasa Allah menguji mereka dengan ukhuwah yang begitu besar. Bayangkan, Muhajirin ini hijrah itu dengan bekal keimanan dan keislaman yang kuat. Begitupun Ansor yang menerima Muhajirin, ibu itu pun telah dipersiapkan ditarbiyah oleh Rasulullah dengan sangat dahsyat. Ada 2 waktu itu, Abdullah bin Maktum yang berdakwah kepada kaum miskin sehingga dakwah Rasulullah mulai diterima karena melihat sosok seorang buta yang kemudian begitu tinggi derajatnya di dalam Islam. Kalau kita perbudakan. Satu lagi anak muda yang ganteng, namanya Mus'ab bin Umayyah. Biasanya memang orang kaya, bukan orang kaya, ya kan? Jadi berdakwah pada orang-orang kaya di Ansor. Singkat cerita, Muhajir ini dahsyat. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, tempat dia dilahirkan, dibesarkan sama keluarga besarnya. Rumahnya ditinggalkan, harta-hartanya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, berhijrah ke Madinah. Bahkan seorang istri Abdurrahman bin Auf tidak mau ikut, nggak sanggup dia ikut bersama Abdurrahman bin Auf karena harus kehilangan hartanya sendiri. Kemudian di satu sisi Ansor ini juga dahsyat. Mereka menerima dengan sukarela saudaranya dari Muhajirin. Apakah kaya Ansor? Tidak. Ansor nggak kaya, fakir mereka. Bahkan di tengah tekanan politik dan keamanan dan kaum musyrikin, Ansor menghilangkan itu semua dengan ihsan pada saudaranya. Luar biasa. Menerima orang yang orang itu tidak ada hubungan sebelumnya dan mereka tidak kenal. Tapi apa yang terjadi, mereka begitu bahagia. Maka sejarah mencatat, literasi dan sejarah yang kita baca, saudara-saudaraku yang bilang, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian sampai diundi dulu. Mudah-mudahan saya sampai seperti itu tingkat kecintaan mereka kepada saudaranya. Itulah kuat Islamnya yang digambarkan oleh para sahabat. Begitu luar biasanya ketika bicara ukhuwah Islamiyah. Usah saja, ketika kita bicara ukhuwah Islamiyah, maka sebenarnya kita bicara tentang rindu dan benci. Kenapa rindu? Karena setiap kita pada hari ini, umat Islam di seluruh dunia, di Indonesia, merindukan ukhuwah Islamiyah yang hilang saat ini dari umat Islam. Semenjak kegelapan Utsmani runtuh, hancur Islam ini.
berkeping-keping, tidak lagi koordinasi, tidak lagi kesatuan, tidak lagi komando yang kemudian dijadikan landasan untuk berbuat sesuatu terhadap negara-negara Islam. Hancur. Belum lagi disibukkan dengan masalah dalam negeri masing-masing negara, masalah Rohingya, masalah Patani di Thailand, masalah Moro di Filipina, masalah Uighur di Cina, masalah Palestina, kemudian Yaman, Afghanistan, Libya, hancur semua berada. Jadi ruh ukhuwah ini merupakan syarat kebangkitan umat Islam, syarat kemenangan umat Islam. Makanya ketika kita bicara ukhuwah Islamiyah, erat sekali dia kaitan dengan keimanan dan keislaman seorang muslim. Ketika keimanan seorang muslim dan keislamannya baik, maka ukhuwah Islamiyah mudah diwujudkan, sebagaimana Ansor dan Muhajirin kemudian disebarluaskan. Ketika ukhuwah Islamiyah, keimanan dan keislaman seseorang lemah, baik secara individu maupun secara global, maka sulit sekali umat Islam untuk mewujudkan kejayaan dan kemenangannya. Luar biasa. Ukhuwah ini berat saja. Di Al-Quran sendiri Allah menjelaskan, andaikan kalian mengumpulkan seluruh harta yang kalian miliki di bumi ini untuk menyatukan hati-hati orang beriman, maka tidak mungkin kecuali aku yang menyatukannya. Yes, maka ketika Rasulullah bersaudara Muhajirin dan Ansor, Rasulullah membuat masjid yang pertama. Kenapa? Masjid itu miniatur gambaran sebuah masyarakat. Ketika di sebuah komplek, di sebuah desa, masjidnya penuh dengan jamaahnya, maka gambaran ukhuwah Islamiyah, gambaran keimanan Islaman secara umum di komplek itu bagus. Lihat aja masjidnya. Kalau ada komplek besar, masjidnya besar, jamaahnya dikit, pasti keimanan dan keislaman di komplek itu, itulah gambarannya. Miniaturnya gampang. Jadi masjid itu bisa menjadikan tolak ukur bagaimana ukhuwah Islamiyah bisa dijalankan di sebuah masyarakat. Pun demikian. Bicara lebih luas misalnya konteks Indonesia ditolak di Piala Dunia ini sedikit. Kemudian buntut-buntutnya negara-negara Arab kemudian memberikan respon yang keras, ya kan? Ingin keluar dari FIFA. Bentuk ukhuwah bukan? Bisa dikatakan iya. Maka kita masuk ke definisi ukhuwah Islamiyah merupakan konsep Islam yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap muslim adalah bersaudara. Selama dia mengatakan ridho Allah adalah rohnya, ridho Islam agamanya, dan ridho Muhammad Nabi Rasulnya, siapapun dia, dari negara manapun, ras apapun, negara manapun, dia adalah saudara kita. Jadi ukhuwah ini sifatnya universal dan abadi, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Tidak, dia abadi di dunia sampai jauh akhir. Surganya Allah SWT. Dia bukan lintas daerah, lintas negara, bahkan lintas benua dan samudra. Ketika dia muslim, maka dia adalah saudara kita. Luar biasa. Jadi itu yang bilang ya. Konteks misalnya saya mau mengambil contoh terkait dengan peristiwa besar di bulan suci Ramadan bagi bangsa ini, biar kita nggak lupa. Yang datang kemarin bukan Israel, penjajah. Kurang tepat kalau bilang Israel itu sebuah negara. Penjajah, pembantai, pembunuh umat Islam. Rusia menginvasi Ukraina setahun, dicoret. 1948 ketika penjajah Israel memproklamasikan secara sah di kita ya, sampai sekarang dia menjadi saudara-saudara kita di Palestina. Kita harus ingat, sebelum proklamator Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 45 dari Jumat jam setengah 12, setengah 10 ada di Jalan Pegang Saat Timur di seorang rumah Habaib dia. Itu luar biasa. Palestina itu Masya Allah, salah satu syekh yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini bersama salah satu saudagar Ali Tahir, bukan Ali Tahir ya? Bukan Ali Tahir juga, Ali Tahir ya? Itu mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Jadi dua kemerdekaan saja, ada de facto di judul sedikit ya, tambahannya orang PKN ngaco-ngaco aja ngomong gitu ya. Ini penting ya.
Ketika Kaisar Yoiso lagi kan, Koiso namanya dari Jepang, itu di depan parlemen Jepang mengumumkan bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Momen itu diambil oleh saudara kita di Palestina. Di Berlin 2 hari. Kondisinya kan Palestina pada saat itu menghadapi invasi Inggris dan Yahudi lain. Negaranya dikacau. Kalau ngipirin ngapain sih bikin Indonesia? Kita aja lagi dijajah ini. Indonesia bedanya lah negara gede. Kita mau kalau berpikir seperti itu, ya, itu dimanfaatkan. Jadi didukungnya bukan 17, 45, 48 dan Desember 1948 dukung. 2 hari berbahasa Arab di Berlin disampaikan itu di lobi-lobi negara itu satu. Kalau bukan karena ukhuwah, saya rasa nggak peduli maksudnya dengan negara itu punya hutang sejarah dengan Palestina. Makanya kemarin ditolak secara konstitusi. Benar, konstitusi kita tidak menerima penjajahan di atas dunia, ditolak. Qatar kan diterima ya di dunia saja. Qatar lainnya. Qatar udah bilang begini, saya nyari fasilitas di rumah raja yang mewah, pokoknya luar biasa, masalah teknis besar FIFA. Qatar enggak loh, punya syarat. Oke di saya di Qatar, itu berapa? Selalu perayaan penyelenggara ke dunia di negara yang tidak ada simbol LGBT. Nggak ada. FIFA iya ikut. Tidak ada imbal keras yang secara terbuka dan umum. Kenapa ketika Indonesia ya kan yang belum jelas masalah Palestina kemudian jadi ikut kan gitu ya, itu masalahnya saudara kita itu teman-teman ya. Jadi sedikit ukhuwah yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian juga tadi Ansor dan Muhajirin. Sebenarnya ukhuwah sesuatu yang dibenci dan seperti itu dirindukan karena hilang sebenarnya. Dibenci karena saya benci musuh-musuh Islam Indonesia saja. Ukhuwah Islamiyah di negara kita pada Indonesia itu pun harus kita rawat baik-baik. Umat yang mayoritas belum bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap perubahan di masyarakat. Di bidang politik misalnya, partai-partai Islam terpecah belah. Andai kan 2019 bersatu, selesai, suara kita lebih banyak. Cuma nggak semudah itu. Di bidang ekonomi seperti itu juga. 10% orang kaya di negara ini menguasai 70% perekonomian Indonesia. Coba ini nggak? 10% orang paling kaya di negara ini, negara kita, mayoritas Muslim, sumber daya Allah berikan luar biasa, dikuasai hanya 10% oleh orang yang menguasai 75% kekayaan Indonesia. Sisanya 20% diperebutkan oleh kita 90%. Makanya lihat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang belangsak makin belangsak, melarat juga saya tahu ya. Begitu gambarannya. Ya kan? Ada yang beli tasnya sampai jutaan juta ya. Itu bila rambut itu kemarin 20 juta. Ya, nggak tahu malu gitu kan, seperti itu. Bahkan Indonesia ini, saya masuk nih bagian dengan Indonesia ini sengaja dibodohkan. Coba saya buka di Google sensus tentang lulusan tahun 2010. 70% lulusan sekolah kita di bawah SMA. Jadi di bawah SMA itu 20%. Hanya 30% di atas SMA. Makanya orang-orang pintar di negara kita mentoknya di riset, sampai riset mentok. Coba aja lihat, mobil listrik bukan Tesla itu. Dulu di Jogja orang-orang udah ada itu yang begitu. Mentok saya mesti dulu berhenti, nggak ada, nggak selesai. Cuma riset aja udah. Begitulah. Dibodohkan. Dan secara pendidikan dibodohkan secara ekonomi. Dia dijadikan pasar oleh negara-negara luar. Kondisi bangsa kita sekarang. Ya mudah-mudahan ukhuwah di negara kita ini bisa terjadi dengan baik. Kemudian sampai berapa ya? Baik saja. Baik.
Sedangkan kalau kita gunakan istilah dari Ustaz Salim Afilah, ukhuwah Islamiyah menurut beliau adalah ruh-ruh yang diakrabkan. Jadi ruh-ruh yang diakrabkan siapa? Ruh-ruh orang yang beriman. Kalau menurut salah satu imam atau kiai di Mesir, Syahid As-Salabana, ukhuwah Islamiyah merupakan kesatuan jiwa hati orang-orang Muslim yang diikat dengan tali akidah. Itulah namanya ukhuwah Islamiyah. Baik, selanjutnya singkat nih. Ini udah mulai. Karena emang yang ditunggu bukan kultur Ustaz. Azan maghrib. Itu aja udah. Saya juga nggak jadi bengong-bengongnya ngantuk sama Pak Sobri banyak ngomong ini ya. Saya takut tuh zaman sekarang kan bedanya juga sudah bisa saya sampaikan. Zaman dulu antara ilmu sama amal seimbang. Kalau yang sekarang banyak ilmu, amalnya dikit. Ilmu rumah itu kurang, udah takdir gitu aja. Amalnya yang kurang ini ya. Beda sama zaman sahabat. Antara ilmu dan amal sebanding. Kalau kita banyak ilmu, sedikit amal, itu aja masalahnya. Ya. Baik, tahapan ukhuwah. Pertama mengenal, jadi sedikit ya, taruh begitu ya. Taruh itu secara singkat mengenal saudara kita secara fisik. Senyumnya warna Haji Slamet senyumnya nggak bisa gede-gede dia, sedikit manis ya. Haji itu kita karakter Haji itu ya. Haji Slamet. Kemudian dari mana asalnya, kemudian profesinya apa segala macam. Sudah. Kejiwaan juga ada emosi baperan enggak? Kadang-kadang kan suka baperan. Kalau perempuan kan baper agak wajar. Dia kan kayak cuaca gitu. Kadang-kadang mendung, gerimis, ya kan, hujan. Kita harus nyesuaiin kondisinya gitu kan. Jadi kita harus beradaptasi dengan yang parah tuh laki-laki baper gitu kan ya. Itu repot juga gitu kan. Kalau baper saya nggak baper kan nggak jelas gitu kan. Gitu. Secara tahu gitu ya. Itu secara latar belakang secara global. Masuk yang kedua, tafahum saling memahami. Ya, setelah kita kenal karakternya, emosinya, maka diharapkan kita sudah mengenal yang disukai teman saya ini, yang nggak suka ini, kekurangan teman saya ini, kelebihan ini, sehingga kita tidak kemudian membuka aibnya, kekurangannya, juga bahkan membantu kekurangannya, dan sekaligus kemudian kita mengambil manfaat dari kelebihannya. Jadi udah saling apa ya? Udah makin dekat lagi kenalnya, ya jadi udah paham gitu kan. Yang sekat-sekat udah nggak ada, hasad, dengki, iri udah nggak ada. Jadi kita udah tahu. Sehingga ketika kita paham dengan kondisi fisik, kejiwaan, kita bisa menempatkan posisi kita, passion kita ketika kita berinteraksi dengan saudara kita. Jadi nggak gampang. Itu orang-orang yang pendiam diajak ketawa itu susah, ya kan? Orang-orang humoris, ya kan, diajak serius, repot, ya kan. Senang. Baik kalau Haji kemarin, Pak Haji nih jadi MC Pak Slamet, kita nggak tahu karakternya. Humoris Pak Haji, Pak Haji ya, saya itu kalau tahu gitu kan. Jadi karakter tahu, tapi ada orang yang nggak bisa gitu kan. Dan itu tingkatan yang tafahum. Kita saling memahami kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian ta'awun, saling menolong. Ya, simbiosis mutualisme. Simpel-simpelnya gini kalau contohnya. Kalau kita punya warung kelontong gitu ya, beli banyak kelontong juga, tiba-tiba HP kita rusak, kemana kita betulin? Ke konter HP. Cuma ada bilang, Pak, HP-nya rusak ya, ke situ aja Pak, ke rumah Pak Iwan. Pak Iwan mana? Itu sering bawa pagi-pagi. Oh yang sering belanja dia. Ini mendahulukan saudara kita, ya kan, walaupun banyak konter, banyak apa ya, belanjaan tempat lain, tapi kita mengutamakan. Ada jualan sabana di sini, lagi butuh apa, saudara kita pesan sabana atau herbal siapa gitu kan, bisa gitu. Banyak sih ya, contoh ya, banyak. Iya, banyak ya. Jadi maksudnya apa ya? Jadi tahun ini ketika tahapan ini nggak bisa dipaksakan katanya. Dia nggak bisa banyak dari tahun kemudian dia Islam, nggak bisa. Dia harus bertahap kemudian dia natural alami. Orang yang kemudian bisa melakukan ini, dia akan bisa melakukan tampil dengan baik. Dan di tahun ini saling menolong ini, dia sudah melihat kalau ketika temannya ada kesulitan, maka dia rasanya apa ya? Segera untuk menolongnya. Jadi nggak bikin untung rugi, kadang-kadang rugi. Cuma dia mendahulukan apa ya, merasa
sudah menjadi bagian nafas dan darah dagingnya dari Allah, daging dagingnya. Yang keempat, takabur. Takabur itu lembaga itu saja. Ada juga kan dia saling menanggung. Nah ini yang tingkatan paling tinggi ya. Jadi takabur itu saling menanggung. Ketika saudara kita mengalami kebahagiaan, kesuksesan, maka kita juga ikut merasakan kebahagiaan dan kesuksesan, bahkan mengucapkan selamat. Tapi malah kata surga kita dan dari kesulitan, penderitaan, maka juga kita ikut merasakan penderitaan. Tidak cukup hanya simpati, tapi empati. Simpati itu merasakan saja, merasakan dan paling berdoa. Kalau empati, selain dia merasakan bagaimana penderitaan, kesulitan yang dihadapi saudara-saudara kita, maka dia pun kemudian berpikir apa solusi yang bisa diberikan, uluran tangan apa yang bisa diberikan untuk memudahkan saudara-saudara. Jadi ada solusinya. Di takabur seperti itu, bukan hanya merasakan saja kebahagiaan, kesusahan, tapi juga berpikir bagaimana saya bisa berikan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi saudara kita. Izah kayak tadi ya, contoh Muhajirin dan Ansor. Izah itu mendahulukan kepentingan saudaranya dari kepentingan kita di saat kita butuh. Kalau mendahulukan kepentingan saudara kita nggak butuh sih standar. Itu lagi ada contoh gini, musim hujan, rumah kita bocor, ruang tamu semua nggak nyaman, ada rezeki benerin lah gitu. Kira-kira kan begitu ya kan. Ada rezeki nih, kita undang teman kita nelfon, datang lah teman kita. Tolong antum Pak, tolong antum. Ustaz, tolong ada apa sih? Antum ada duitnya? Buat apaan itu? Ada sih sebenarnya gitu. Rumah ini bocor, langsung ke kita kan? Rumah ini bocor, anak-anak bisa tidur. Kita bilang, wah sama persis itu kan? Kita pun butuh, orang kita tunggu, udah lama ada rezekinya. Pas teman kita datang, saudara kita sama masalahnya. Di saat kita butuh, ketika kita bisa mendahulukan saudara kita, dia udah pakai. Apa kita bilang? Dia udah pakai, ya kan? Mudah-mudahan bisa muncul. Itu namanya Isa. Mendahulukan kepentingan saudaranya di saat kita pun membutuhkan. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Banyak bicara, banyak salahnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah di hikmah bisa terjadi dengan baik ya. Karena ukhuwah itu merupakan sumber perbuatan hati. Kalau kita sudah hasad sama saudara kita, ya kan? Kalau hasad seorang sih mending. Saya hasad yang Syiah, saya doang sendiri kan. Tapi kalau ada wah semuanya begitu, 2 orang hasad, saling hasad, lama-lama apa? Benci sama dia. Kalau udah benci, malas ketemu. Kalau ketemu udah bakal buang muka, itu masalah. Ukhuwahnya seperti itu. Maka ketika ukhuwah itu digambarkan dengan keimanan keislaman, iya benar. Ya, kalau keimanan kita baik, keislaman kita baik, maka insya Allah ukhuwah itu hikmah akan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada organisasi lembaga yang tidak punya masalah. Omong kosong, bullshit, tidak ada. Pasti ada ujian. Sekelas hikmah berat ujiannya. Kalau sekolah-sekolah yayasan Kristen, nggak ada yang godain siapa setan, males. Nggak untungnya dibiarin aja dia. Tapi lembaga sono hikmah, saya lihat selada ini kan jelek ya. Ada yang ini dulu jelek saja, sekarang lihat dibangun. Dia iri, nyatu hikmah, mobil mewah masuk parkir besar sekali, dia pesaing dia. Kan dia bagus sekarang, diurut itu, diurut jalannya besar. Kenapa? Tuh hikmah selesai. Maka di sini diuji, ada konflik dikit, biasa lah ya kan. Namanya juga manusia, organisasi manusia. Tinggal kita manage, saling mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Saya terus berdoa. Doa kita kan bagus saja. Doa berita robat, doa penyisir mungkin. Sebelum doa berita itu sebenarnya gini. Iya. Sama suruh saya disuruh jadwal gitu. Tidak, makanya kalau besok nggak suka jangan pilih saya, jangan sederhana itu. Oke, sedikit saja. Ada doa yang diajarkan. Robbana apa ya? Robbana fulana wala ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al qulubana gila lilladzina amanu. Gila, ya Allah, hilangkan sifat iri dan dengki. Doa kita begitu. Doa pengikat hati. Kalau kita sering baca, kita sama saudara kita itu akan terikat hati, menimbulkan rasa kecintaannya. Dibayangin dulu kalau doa begitu itu
Sebelum berdoa, bayangin saudara-saudara kita yang kita kenal, istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, terus guru-guru kita, Ustaz Anis, semuanya selesai. Setelah selesai, bayangkan hadirkan wajah saudara kita yang kita nggak kenal di luar negeri, di Palestina, di Moro, di Patani, terus seolah baru baca doa, terasanya beda. Beda terasanya, ada getaran itu. Wah, getarannya. Udah, lama. Saya tutup dengan pantun lagi. Ya udah ngantuk ya. Mana tadi ya? Oh, berangkat ke Jeddah, beli baju apa ya? Udah dulu ya, gitu aja. Baik, terima kasih sudah. Mohon maaf sekali lagi, waktunya banyak gitu ya. Manfaatnya ambil, yang salah silahkan dikoreksi. Dua perkataan yang nggak boleh dibantah Allah dan Rasulnya. Dua perkataan yang nggak boleh dibantah Allah dan Rasulnya. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.